Halo teman-teman, selamat pagi. Aku mau kasih satu pertanyaan nih sama kalian. Kalian pernah nggak sih yang awalnya cuma olahraga doang, atau cuma pengen ngesehatin tubuh, makin lama perubahan tujuan kita tuh makin berkembang. Yang awalnya itu cuma pengen bikin tubuh sehat, lama-lama jadi disiplin. Nah, semakin disiplin, muncul tujuan baru seperti untuk membentuk otot atau emang membentuk target-target yang lain. Kalau semisal kita olahraganya lari, kita pengen ke kilometer yang lebih jauh. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa pemaknaan olahraga itu bisa berkembang? Nah, di sini loh aku bakalan bahas. Kenalin, aku Raihan Slamet Aprilianto. Di sini aku bakal bahas kenapa keanehan itu terjadi, mulai dari psikologi, biologi, maupun filosofis. Nah, di sini aku bakalan bahas 5 poin. Yang pertama adalah aktivasi hadiah sistem otak, kedua adalah disonasi kognitif, ketiga adalah identitas dan ego, keempat tubuh yang terbakar ego yang tenang, kelima adalah transformasi makna. Dan di sini kita bakalan bahas lewat biologisnya dulu nih. Kita harus kenal dengan keadaan badan kita sendiri nih ketika olahraga. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, termasuk olahraga, ya apapun, mau masak, mau menjalankan hobi, atau maupun ngegame, itu otak itu ngasih yang namanya zat kimia. Nah, untuk kasus olahraga, di sini ada 3 bagian yang diolah sama si otak nih. Yang pertama adalah dopamin, kedua endorfin, dan serotonin. Nah, ketiga zat kimia ini dia bakalan ngehasilin impact nih setelah dihasilin. Ya dong, kayak semisal kita bekerja, pasti ada impactnya, dapat duit atau emang kita capek. Nah, terus apa sih yang dihasilin dari 3 zat ini tadi? Itu kita dapat yang namanya ketagihan. Jadi kalau misal disimpulin namanya ketagihan lah. Dan akhirnya yang awalnya kita pengen hanya olahraga aja, jadi ke tujuan-tujuan lainnya yang aku udah sebutin di awal, kayak bentuk badan atau bentuk otot, atau pengen nambah stamina, atau bahkan pengen ngebentuk kedisiplinan itu sendiri gitu loh dari tadi pembentukan si kegiatan olahraga kita. Gitu. Jadi sebenarnya kenapa hal itu bisa terjadi gara-gara otak ngasih 3 zat kimia itu. Terus yang kedua adalah disonansi kognitif. Nah, disonansi kognitif itu sama seperti bab pertama tapi ke ranah psikologinya. Nah, ketika kita sudah mencoba sesuatu dan bisa dibilang itu terlalu gampang atau terlalu menyenangkan, otomatis kita bakalan ketagihan kan. Nah, itu terjadi gara-gara ada zat kimia yang awalnya tadi tuh dopamin. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi dopamin ini ngehasilin kenikmatan untuk mencoba terus-menerus. Yang awalnya 10 menit jadi 15 menit, yang awalnya 5 menit 5 kali push up jadi 10 kali push up, atau lebih deh gitu. Kayak genepin aja deh, masa 5, 10, ini 5 aja masih kuat. Nah, narasi-narasi yang ada di otak itu loh, yang ada di kepala kita itu loh, yang diciptain sama psikologi kita. Jadi kalau di dalam ilmu psikologi namanya itu disonansi kognitif. Lanjut kita ke cermin dan ego. Nah, maksud cermin dan ego ini apa sih? Nah, awalnya kita bakalan ngebentuk sebuah identitas. Kita pokoknya ngejadiin satu identitas dulu deh di awal diri kita sendiri nih. Anggap aja kita adalah seorang mahasiswa biasa, anggap aja gitu. Nah, tapi ketika olahraga, entah kita sadari atau tidak, kita membentuk suatu identitas di dalam jiwa kita gitu loh. Aku adalah seorang olahragawan. Nah, ketika emang identitas itu berkembang, dikasih makan, dikasih asupan, lama-lama identitas itu merubah pola pikir kita. Jadi kalau semisal kamu tanya pemain bola itu ngapain, pasti mereka bakalan latihan kan, latihan nendang, latihan lari, latihan dribbling, karena itu yang dilakukan oleh pesepak bola. Nah, gimana kalau semisal itu kita alihin ke diri kita sebagai olahragawan?
Nah, apa sih yang dilakuin sama olahragawan ini? Ya itu tadi, ya mereka bakal olahraga. Nah, anggap aja mereka lagi santai-santai, ngopi, dan gak ngelakuin apain, dan bener-bener gabut. Ketika identitas itu merasuki ke jiwa mereka, dia bakalan kayak memanggil gitu loh. Loh, biasanya kamu olahraga, kok kamu enggak ya? Atau kalau dari diri kita sendiri kayak, hah, kayaknya biasanya aku olahraga deh. Kenapa kok mager banget ya? Gitu. Atau, ih mager banget, padahal jam 5 atau jam 6 aku bakalan olahraga, tapi kok malas banget, kok capek banget. Nah, kita pikir deh, kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal di diri kita sebelumnya, narasi-narasi itu nggak ada loh. Jam 5 olahraga itu nggak ada kan awalnya. Nah itu loh pembentukan identitas. Dan itu cerminan kita dari ego kita. Ego kita bakalan runtuh dan membuat sebuah ego baru. Gitu. Next adalah tubuh yang terbakar dan ego yang bakalan tenang. Nah ketika kita berolahraga itu pasti ada pembakaran kan di dalam tubuh kita. Pembakaran lemak, pembakaran gula. Nah ketika dalam sebuah pembakaran itu, sistem saraf yang namanya saraf simpatif itu bakalan aktif dan otak bakalan ngirim sinyal ke tubuh. Dia bakalan ke arah mode bertahan, survival mode kalau bahasa Inggrisnya. Nah itu sebenarnya yang dibawain oleh nenek moyang kita. Kalau semisal tubuh kita benar-benar udah urgent, benar-benar udah tertekan, kita bakalan masuk ke mode bertahan itu tadi. Kayak semisal kita ngelihat ada ular nih. Nah, kita secara nggak sadar bakalan lari kan. Nggak mikirin kita pakai sendal apa, kita nanti habis pulang dari hutan mau beli es cekek atau enggak, itu kan nggak kepikiran. Tapi yang dipikirin gimana nanti larinya, kalau semisal si ular ini ngejar aku bakalan bagaimana, apakah aku bakalan ngambil senjata, apakah aku bakalan nyoba untuk strategi-strategi lain, atau loncat lah, atau bersembunyi lah. Itu yang dipikirin sama tubuh kita, jadi nggak mikirin hal-hal lain yang remeh. Nah sama kayak olahraga itu bikin kita ke pressure karena capek kan, otot udah kram, terus badan juga udah ngos-ngosan. Itu yang dibawa sama otak. Akhirnya muncullah sebuah narasi di dalam pikiran kita, kayak memikirkan masa lalu, atau menyesali masa lalu, atau bahkan ngobrol sama diri kita sendiri, gimana kabarmu hari ini, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di olahraga. Lanjut ke transformasi makna. Ini filosofis banget ya. Jadi kalau semisal kita udah masuk ke olahraga, seperti penjelasan yang sebelumnya aku kasih tahu, bahwasanya ya otak itu ngasih sebuah narasi gitu loh di kepala kita. Bahkan ya hanya sekedar olahraga, kita kenal sama diri kita sendiri. Aku pernah dengerin podcast dari salah satu influencer yang terkenal, kalian pasti tahu Dr. Tirta. Dia bilang perubahan dia itu diawali dari dia goes, dari dia bersepeda. Cara kita untuk bertahan, survive di mode survival itu, ngingetin ke diri kita seberapa kuat kita. Toh kita biasa angkat barbel 10 kilo itu 2 repetisi lah, anggap aja gitu. Tapi di lain hari, ketika kamu udah terbiasa untuk ngangkat barbel 10 kilo ini lebih dari 2 repetisi tapi nggak ada impact sama sekali, dan bisa ngelanjutin ke repetisi selanjutnya, di situ kita bakal mikir kayak, oh kenapa ya kok nggak dilanjutin, aku masih kuat loh. Terus habis itu kayak, kemarin aja udah terbiasa 2 repetisi, masa sekarang enggak. Nah itu yang ngeciptain, dengan tidak sadar ngeciptain diri kita buat, hal itu bakalan masuk ke diri kita di masa depan. Anggap aja ya, kamu ada tugas dan kamu ngerasa putus asa dan kayaknya ini gak bakalan berhasil deh. Nah akhirnya diri kita sebagai identitas si olahragawan ini, dia bakal manggil jiwa kita, oh bisa kok, dulu kayaknya bisa deh ngerjain sampai begadang, sampai jam 2 malam, ya hidup-hidup aja, masa enggak? Kalian pernah nggak kepikiran kayak gitu? Ya itu bentuk dari
pembentukan jiwa kita, entah dari apapun, entah dari nggak cuma olahraga, dan olahraga ini adalah salah satu jalannya. Terima kasih karena udah dengarkan presentasi dari aku. Aku harap kalian juga bisa lebih mencoba untuk berolahraga, stretching 5 menit atau bahkan push up beberapa menit aja. Itu sebenarnya ngebantu kita untuk membentuk jiwa kita, bukan tubuh, tapi melainkan juga jiwa. Selamat pagi, aku Raihan Slamet Aprianto, dan pamit undur diri. Terima kasih.